Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Palevi, NIM 5111420029. Saya dari Rombel 1, Program Studi Teknik Sipil, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan hasil dari survei yang telah saya lakukan, yaitu survei volume lalu lintas, survei kecepatan kendaraan, dan survei pejalan kaki. Baik, langsung saja. Yang pertama, survei volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas. Untuk waktu dan tempat penelitiannya, pengambilan data ini dilakukan pada hari Selasa, 30 Agustus 2022. Untuk jamnya yaitu pada jam 6 sampai 8 pagi dan pada siang hari pada jam 12 sampai jam 2 siang dan pada sore hari pada jam 4 sampai jam 6 petang. Jadi pengambilan data dilakukan selama 2 jam selama 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore, di mana jam-jam tersebut adalah jam-jam yang diduga sebagai jam puncak. Untuk lokasinya sendiri, pengambilan data ini dilakukan di lokasi ruas Jalan Kol R. Warsito Sugiarto, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah saya melakukan survei dan didapatkan data sebagai berikut. Pada slide ini kita bisa melihat distribusi data volume lalu lintas pada ruas jalan arah Gunung Pati dan Manyaran. Bisa kita lihat bersama, untuk volume lalu lintas di ruas jalan Gunung Pati, Manyaran, jika kita hitung secara seksama, menyentuh angka 479,1 SMP per jam. Setelah data volume kita peroleh, selanjutnya adalah kita mengkonversinya ke sebuah grafik agar kita bisa lebih mudah membacanya. Bisa kita lihat dari grafik ini bahwa angka kendaraan jenis sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling dominan di arah Gunung Pati Manyaran. Selanjutnya adalah arah sebaliknya atau arah Manyaran Gunung Pati. Pada ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati, volume lalu lintasnya menyentuh angka 402,82 SMP per jam. Jadi, berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, dapat dikatakan bahwa bahwa arah Gunung Pati sampai Manyaran itu lebih padat ketimbang arah Manyaran Gunung Pati. Berikutnya kita mengkonversikan atau menggambarkan data volume lalu lintas di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati tersebut ke dalam sebuah grafik. Bisa kita lihat bersama bahwa di ruas jalan arah Manyaran sampai Gunung Pati itu dominan juga jenis kendaraan sepeda motor. Selanjutnya adalah periode sibuk. Periode sibuk atau peak hour adalah bagian hari ketika volume lalu lintas di jalanan dan kepadatan transportasi umum mencapai puncaknya. Secara normal, peristiwa ini terjadi 2 kali sehari, yaitu pada saat pagi dan sore, saat-saat ketika sebagian besar orang berpergian ulang-alik. Pada pagi hari, biasanya orang itu akan berangkat kerja, atau ada anak-anak yang akan berangkat sekolah. Dan pada sore harinya, orang-orang akan pulang ke rumah masing-masing setelah melakukan aktivitasnya. Berikut adalah saya sajikan grafik tentang periode sibuk
baik arah Gunung Pati Manyaran maupun arah sebaliknya. Berdasarkan grafik yang telah saya sajikan, dapat kita lihat untuk periode sibuk arah Gunung Pati sampai Manyaran itu terjadi di jam 6.45 sampai 7.45. Sedangkan pada arah Manyaran Gunung Pati, jam puncaknya terjadi pada sore hari, yaitu pada jam 4.45 sampai 5.45. Selanjutnya adalah fluktuasi. Fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya volume lalu lintas kendaraan pada saat tertentu. Untuk mendapatkan gambaran fluktuasi dari kedua arah jalan, dapat diperoleh dengan menjumlahkan data jumlah arus lalu lintas dari kedua arah jalan tersebut. Berdasarkan grafik di atas, kita bisa lihat bahwa fluktuasi maksimum pada waktu pagi hari itu sebesar 359 SME per jam, yaitu pada pukul 7.15 sampai 7.30. Sedangkan pada waktu siang hari, itu fluktuasi menyentuh angka 239 SME per jam, yaitu pada pukul 2 siang sampai 2:15. Dan pada waktu sore harinya, fluktuasi maksimum bisa menyentuh angka 369 SMP per jam, yaitu pada pukul 17:15 sampai jam 17.30. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk fluktuasi sendiri itu lebih tinggi pada waktu sore hari. Selanjutnya adalah speed distribution. Speed distribution adalah grafik perbandingan dalam persen antara total kendaraan di ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran dengan total kendaraan di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati. Berdasarkan data yang telah kita dapatkan, setelah kita lakukan perhitungan, didapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa untuk split distribusi arah Gunung Pati dan Manyaran itu ada di angka 57%. Sedangkan split distribusi untuk ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati itu ada di angka 43%. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran itu lebih padat ketimbang di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati. Untuk tepatnya, bahwa di ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran itu total ada 14.876 kendaraan. Sedangkan di arah Manyaran Gunung Pati itu hanya ada 13.841 kendaraan. Selanjutnya adalah proporsi kendaraan. Proporsi kendaraan adalah perbandingan antara setiap jenis kendaraan yang melewati ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran maupun arah sebaliknya pada jam sibuk atau peak hour. Berikut saya sajikan diagram lingkaran tentang proporsi kendaraan yang melintasi ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran maupun arah sebaliknya. Dari grafik di atas, dapat kita lihat bahwa baik pada ruas jalan Manyaran Gunung Pati maupun arah Gunung Pati Manyaran itu didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor, yakni angkanya menyentuh 81 sampai 85%. Lalu disusul jenis kendaraan mobil. Terus disusul juga jenis kendaraan pick up, bus kecil, truk kecil itu sebesar 2%, dan bus sedang dengan nilai sebesar 1%. Proporsi kendaraan jika kita sajikan dalam bentuk tabel, itu akan lebih mudah kita baca. Pada ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati, itu sepeda motor kita bisa lihat, jumlahnya ada 1.545, sedangkan arah Gunung Pati Manyaran itu jumlahnya ada 1.944. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa katakan bahwa memang
ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran itu lebih padat ketimbang ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati. Selanjutnya adalah mengenai survei kecepatan kendaraan. Survei kecepatan kendaraan ini, untuk waktu dan tempat penelitiannya, pengambilan data saya lakukan pada hari Selasa dan Rabu, 12-13 September 2022. Untuk jamnya sendiri, yaitu di luar jam sibuk. Untuk lokasinya, masih tetap di lokasi pengambilan pada saat pengambilan data survei volume lalu lintas. Untuk lokasinya masih di ruas Jalan Kol R. Warsito Sugiarto, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam melakukan pengambilan data kecepatan kendaraan, itu dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode konvensional atau manual. Metode konvensional merupakan metode manual untuk menentukan kecepatan laju kendaraan. Pengambilan data dengan metode ini dilakukan dengan pengamatan surveyor di mana dibutuhkan sedikitnya 2 surveyor yang berdiri di titik awal dan titik akhir dengan jarak antara kedua titik tersebut adalah kurang lebih 50 meter. Untuk penggambarannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Mas yang di sebelah kiri anggaplah sebagai surveyor pertama. Dia berdiri di titik awal. Dan Mbak yang mengangkat bendera ini kita anggap sebagai surveyor kedua. Dia berdiri di titik akhir. Jarak antara orang pertama dan orang kedua yakni sejauh 50 meter. Untuk langkah-langkah pengambilan data kecepatan kendaraan secara konvensional kurang lebih adalah surveyor pertama menyalakan stopwatch ketika kendaraan melintasi titik dia. Kemudian, saat kendaraan tersebut sudah sampai di titik surveyor B atau orang kedua, maka surveyor B ini memberikan tanda, bisa dengan mengangkat bendera. Saat surveyor B telah mengangkat bendera, artinya kendaraan tersebut telah melintasi titik dia berdiri, dan pada saat itu juga surveyor A mematikan stopwatch-nya dan mencatat berapa lama kendaraan tersebut untuk melintasi dari titik orang pertama sampai di titik orang kedua. Berikut saya sajikan tabel kecepatan kendaraan motor di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati dengan metode konvensional. Untuk jumlah sampel untuk kendaraan jenis sepeda motor adalah sebanyak 140 kendaraan. Sedangkan jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan rumus Slovin. Setelah keseluruhan sampel sepeda motor selesai diambil, maka diambil nilai rata-rata kecepatannya. Dari 148 sampel kendaraan jenis sepeda motor yang saya ambil, kecepatan rata-ratanya diperoleh, yaitu 39,2 km per jam. Jadi, hasil yang kita peroleh dari metode konvensional itu kan tadi waktu. Rumus kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya antara orang pertama dan orang kedua adalah 50 meter dibagi waktu yang dibutuhkan kendaraan tersebut untuk melintasi titik orang pertama sampai titik orang kedua. Semisal di sini ada sampel 1 di mana sepeda motor ini membutuhkan waktu 5,28 detik untuk melintasi jarak sejauh 50 meter atau dari titik A, titik orang pertama sampai titik orang kedua. Jadi 50 dibagi 5,28, ketemulah kecepatannya 9,47 meter per second. Kemudian kita konversikan
ke satuan kilometer per jam dengan cara dikalikan 3,6. Selanjutnya adalah tabel kecepatan untuk jenis kendaraan mobil di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati dengan metode konvensional. Jumlah sampel untuk kendaraan jenis mobil adalah sebanyak 12 kendaraan. Jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan rumus Lovin juga. Setelah keseluruhan sampel mobil selesai diambil, maka diambil nilai rata-rata kecepatannya. Berikutnya adalah jenis kendaraan bus. Untuk kendaraan bus sendiri, saya mengambil data yaitu bus kecil dan bus sedang, di mana masing-masing jenis kendaraan tersebut itu untuk bus kecilnya ada 3 sampel dan bus sedangnya ada 2 sampel. Banyaknya sampel tersebut kita dapatkan juga dari perhitungan metode Slovin. Setelah semua sampel, baik bus kecil atau bus sedang didapatkan, untuk kecepatannya juga di rata-rata untuk masing-masing jenis kendaraannya. Diperoleh untuk bus kecil rata-rata kecepatannya yaitu 27,25 km per jam, untuk bus sedang yaitu 23,49 km per jam. Selanjutnya adalah jenis kendaraan pick up dan truk kecil di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati dengan metode konvensional. Untuk sampelnya juga sama berdasarkan perhitungan metode Slovin. Didapatkan pick up itu 2 sampel dan truk kecil juga 2 sampel. Dan hasil akhirnya kecepatan rata-rata yang didapat untuk jenis kendaraan pick up adalah 28,64 km per jam dan truk kecil adalah 35,12 km per jam. Selanjutnya adalah metode otomatis. Selain menggunakan metode konvensional dalam melakukan survei kecepatan kendaraan, bisa juga dengan menggunakan metode otomatis. Metode otomatis merupakan metode lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan kecepatan laju kendaraan. Pengambilan data dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Smart Speed. Aplikasi ini bisa teman-teman di-download di Play Store. Untuk gambarannya kurang lebih sebagai berikut. Catatan, sebelum digunakan, perlu dilakukan pengaturan pada aplikasi Smart Speed, yaitu mengubah jaraknya ke angka 5 meter. Ini maksudnya apa? 5 meter di sini itu maksudnya jarak kita dengan ruas jalan gitu. Jadi diri kita berdiri sejauh 5 meter dari ruas jalan. Berikut adalah tabel kecepatan sepeda motor di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati dengan metode otomatis. Jika dengan metode otomatis, itu berarti kita tidak perlu membagi jarak dengan waktu karena sudah didapatkan langsung data kecepatannya. Kita hanya perlu mengalihkan kecepatan tersebut yang dari satuan meter per second ke kilometer per jam. Caranya hanya dengan dikali 3,6. Jumlah sampel untuk kendaraan jenis sepeda motor adalah sebanyak 148 kendaraan. Ini juga berdasarkan perhitungan metode Slovin. Jadi sama jumlahnya seperti metode konvensional tadi. Namun untuk rata-rata kecepatannya jenis kendaraan sepeda motor dengan metode otomatis atau Smart Speed didapatkan hasil kecepatan rata-ratanya yaitu 30,1 km per jam. Untuk jenis kendaraan mobil di ruas arah jalan Manyaran Gunung Pati dengan metode konvensional didapatkan
rata-rata kecepatannya yaitu 27,51 km per jam. Dan untuk kendaraan jenis bus di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati dengan metode otomatis, untuk jenis kendaraan bus kecil rata-rata kecepatannya itu 32,97. Untuk bus sedang rata-rata kecepatannya yaitu 24,1. Sedangkan untuk jenis kendaraan pick up dan truk kecil di ruas jalan arah Manyaran Gunung Pati dengan metode otomatis atau smart speed, didapatkan hasil untuk jenis kendaraan pick up kecepatan rata-ratanya itu 31,6 km per jam. Untuk truk kecil kecepatan rata-ratanya itu 28,8 km per jam. Selanjutnya adalah kita mencoba menghitung kecepatan kendaraan dengan analisa MKCI. Maksudnya apa sih? Analisis MKCI ini merupakan metode untuk menentukan kecepatan laju kendaraan dengan menggunakan rumus perhitungan. Hasil dari analisis MKCI ini diharapkan dapat menjadi pembanding antara metode konvensional dan metode otomatis yang telah kita analisa sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut. FV sama dengan FV0 ditambah FVW dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikali FFV SP dikali FFV CS, di mana FV merupakan kecepatan arus bebas kendaraan ringan dalam satuan km per jam. Terus FV0 adalah kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan. Yang ketiga, FVW itu penyesuaian lebar laju lalu lintas efektif. Yang keempat, FFVSF itu merupakan faktor penyesuaian kondisi hambatan samping. Dan yang terakhir, FFVCS kemudian faktor penyesuaian ukuran kota. Karena jalan Kol Erwarsito Sugiharto termasuk tipe jalan 2/2 undefended atau 2 lajur 2 arah tak terbagi, maka untuk nilai FV0-nya menggunakan nilai yang saya beri tanda kotak merah. Yakni untuk jenis kendaraan ringan atau LV itu kecepatannya 44 km per jam, untuk jenis kendaraan HV itu kecepatannya 40 km per jam, dan untuk jenis kendaraan MC yaitu kecepatannya 40 km per jam. Untuk nilai FVW, karena jalan Kol Erwarsito itu lebar lajurnya kurang lebih 7 meter, maka untuk nilai FVW-nya adalah 0. Selanjutnya adalah FFVSF. Berdasarkan kondisi di lapangan pada jalan Kol Erwarsito Sugiharto Kecamatan Gunung Pati, dapat saya katakan bahwa untuk kelas hambatan sampingnya itu cukup rendah. Dan karena jalan tersebut lebar baunya adalah lebih dari 2 meter, maka nilai FFVSV-nya adalah 1. Selanjutnya adalah FFVCS. Karena jumlah penduduk kota Semarang ada di rentang 1-3 juta jiwa, sehingga untuk nilai FFVCS-nya adalah 1. Setelah semua variabel kita dapatkan, mulai dari FV0, FVW, FFVSF, FFVCS, maka kita analisa dan kita hitung berdasarkan rumus yang telah kita lihat sebelumnya. Setelah kita hitung, didapatkan kesimpulan bahwa untuk kecepatan laju kendaraan per jenis kendaraan berdasarkan analisa MKCI adalah sebagai berikut. Untuk kecepatan sepeda motor adalah 40 km per jam. Untuk jenis kendaraan mobil pribadi ada kecepatannya itu 44 km per jam. Untuk bus kecil dan bus sedang
Masing-masing kecepatannya itu 44 dan 40 km per jam, dan untuk pick up dan truk kecil kecepatannya itu 44 km per jam. Selanjutnya adalah analisis persentil 85. Maksud dari kecepatan persentil 85 itu kecepatan yang digunakan oleh 85% pengemudi yang diharapkan dapat mewakili kecepatan yang sering digunakan pengemudi di lapangan. Nah, data yang digunakan untuk analisis persentil 85 adalah data dari metode sebelumnya, yang dimana data tersebut itu rata-ratanya lebih tinggi. Karena sebelumnya kita menghitung dengan metode konvensional dan metode otomatis, jadi kita bandingkan keduanya. Dan setelah kita lihat rata-ratanya, maka untuk metode konvensional rata-ratanya itu lebih tinggi kecepatannya, yaitu 32,6 km per jam. Jadi yang kita gunakan untuk analisis persentil 85 adalah data yang kita peroleh dari metode konvensional. Berikut adalah tabel perhitungan kecepatan berdasarkan metode konvensional yang akan digunakan untuk mencari nilai persentil 85. Untuk kecepatannya kita bagi untuk setiap rentang. Yang pertama adalah 11 sampai dengan 20 km per jam, dan di rentang terakhir itu ada 61 sampai 70 km per jam. Nilai tengah ini nilai tengah dari rentang kecepatan. Untuk frekuensinya ini banyaknya kendaraan, dan presentasi frekuensi itu nilai frekuensi ini disajikan dalam persen. Untuk kumulatif persentase frekuensi itu penjumlahan persentase frekuensi, dan yang terakhir itu ada fx. Pada tabel tersebut dapat kita lihat nilai frekuensi kendaraan, persentase frekuensi, kumulatif persentase frekuensi. Namun, yang akan kita gunakan untuk membuat grafik persentil 85 hanya kecepatan dan kumulatif persentase frekuensi. Berikut adalah grafik nilai persentil 85 berdasarkan kecepatan dan kumulatif persentase frekuensi. Dari grafik di samping dapat disimpulkan bahwa kecepatan persentil 85 itu diperoleh 40 km per jam, di mana ini mengartikan bahwa terdapat 15% kendaraan di ruas jalan Gunung Pati Manyaran yang kecepatannya itu lebih dari 40 km per jam, atau lebih tepatnya dari 359 sampel, hanya 54 kendaraan yang kecepatannya itu lebih dari 40 km per jam. Sedangkan 305 kendaraan itu kecepatannya di bawah 40 km per jam. Setelah data kecepatan kita peroleh baik dari metode konvensional, metode otomatis, analisa MKJI, maupun analisa persentil 85, kita selanjutnya adalah memberikan rekomendasi penanganan. Karena ruas jalan Kol R. Wasito Sugiarto Kecamatan Gunung Pati adalah ruas jalan yang masuk ke dalam jalan kota dengan tipe jalan 2 lajur tak terbagi, maka berdasarkan Peraturan Menteri 111 tahun 2015 pasal 3 ayat 4, di situ disebutkan bahwa kecepatan tertinggi untuk kawasan perkotaan adalah 50 km per jam. Di mana baik data yang kita peroleh dari metode konvensional, metode otomatis, analisa MKJI, dan persentil 85, itu keempat metode tersebut kecepatan rata-ratanya masih di bawah 50 km per jam. Maka untuk rekomendasi penanganannya cukup dengan ditambahkan rambu batas kecepatan saja. Untuk gambarannya kurang lebih sebagai berikut. Ini adalah rambu batas kecepatan. Survei yang ketiga adalah survei pejalan kaki.
Untuk survei pejalan kaki ini, waktu dan tempat pengambilan data saya lakukan pada hari Selasa, 27 September 2022, pukul 3 sore sampai 4 sore. Untuk lokasinya masih tetap di lokasi yang sama, yaitu lokasi di ruas Jalan Kol R. Warsito Sugiarto, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam survei pejalan kaki ini, ada dua data yang kita cari. Yang pertama, data pejalan kaki yang menyusuri. Data pejalan kaki yang menyusuri. Hasil dari survei perhitungan data pejalan kaki menyusuri di ruas Jalan Kol R. Warsito Sugiarto pada jam 3 sampai 4 sore itu didapatkan. Total pejalan kaki menyusuri itu ada 189 orang. Dan selanjutnya adalah kita memberikan rekomendasi perencanaan fasilitas untuk pejalan kaki yang menyusuri ini. Berdasarkan aturan untuk perencanaan fasilitas pejalan kaki menyusuri, pada poin pertama itu disebutkan lebar efektif minimum ruang pejalan kaki berdasarkan kebutuhan orang-orang adalah 60 cm ditambah 15 cm bergoyang tanpa membawa barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki kurang lebih 150 cm atau 1,5 cm, 1,5 meter. Jadi untuk pejalan kaki menyusuri, fasilitas yang mereka perlukan itu kan trotoar. Jadi kita harus mendesain atau merencanakan trotoar tersebut dengan baik agar para pejalan kaki ini merasa aman dan nyaman. Sedangkan jadi dari poin pertama kita bisa simpulkan bahwa untuk lebar efektif sebuah trotoar itu kurang lebih 1,5 meter. Inti dari poin pertama ini. Dan pada poin kedua itu, dalam keadaan ideal, untuk mendapatkan lebar minimum jalur pejalan kaki, itu dapat dihitung dengan rumus W sama dengan P dibagi 35 ditambah 1,5. Tadi dari poin pertama, untuk lebar efektifnya itu kan 1,5 meter. Sedangkan jika kita mempunyai data pejalan kaki, kita bisa menghitung lebar idealnya. Di mana nilai P ini itu adalah nilai pejalan kaki. Kita sudah memiliki data pejalan kaki menyusuri. Tinggal kita masukkan ke rumus. Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa lebar efektif minimum untuk ruang pejalan kaki adalah 1,5 meter pada poin pertama tadi. Namun, ukuran lebar idealnya bisa kita hitung dengan rumus yang ada pada poin 2. Sebelum menghitung dengan rumus, terlebih dahulu kita harus mengkonversikan nilai P dalam satuan orang per menit. Oh iya, catatan, untuk data yang kita peroleh tadi itu kan data selama 1 jam. Jadi satuannya itu orang per jam. Sedangkan nilai P yang ada di rumus itu satuannya orang per menit. Jadi kita harus membaginya dengan konstanta 60. Dimana 60 ini artinya 60 menit. Diperolehlah hasil 3,15 orang per menit. Karena subjek yang kita gunakan di sini adalah orang, jadi kita bulatkan menjadi 3 orang per menit. Selanjutnya, untuk mencari nilai W, kita menggunakan rumus yang ada di poin 2. Kita masukkan nilai P yang satuannya sudah orang per menit. P kita masukkan 3 dibagi 35 ditambah 1,5. Dapatlah untuk lebar bahu jalan atau trotoar yang ideal berdasarkan data yaitu 1,58 meter. Namun ada aturan juga yang membahas tentang pertambahan lebar trotoar disebabkan karena faktor fasilitas yang ada di situ. Karena pada ruas jalan arah Gunung Pati Manyaran itu jenis fasilitasnya ada tiang lampu lalu lintas. Maka berdasarkan aturan itu lebar trotoarnya ditambah 1 meter sampai 1,2 meter. Saya memilih angka 1,2 meter. Maka kita tambahkan lebar ideal trotoar tadi ditambah 1,2 meter. Diperolehlah hasil 2,78 meter. Jadi, kebutuhan lebar minimum trotoar untuk para pejalan kaki di lokasi tempat pengambilan data
adalah sebesar 2,78 meter. Fasilitas pendukung untuk para pejalan kaki yang menyusuri adalah trotoar. Maka dari itu untuk perencanaannya harus kita lakukan dengan baik. Untuk penggambarannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Selanjutnya adalah pejalan kaki menyeberang. Dari keterangan di slide sebelumnya, itu kita peroleh bahwa pejalan kaki menyeberang di ruas jalan arah Gunung Patimanaran pada jam 3-4 sore itu didapatkan ada 141 orang per jam yang menyeberang, di mana nilai tersebut masuk ke dalam rentang 50-1100. Kemudian untuk nilai V atau itu volume lalu lintas didapatkan 2188 kendaraan per jam. Ini kita peroleh dari survei volume lalu lintas pada jam puncaknya. Jika kita menghitung nilai PV kuadrat, itu hasilnya melebihi 100 juta. Sehingga rekomendasi penanganan yang cocok itu adalah pelikan. Untuk gambarannya itu kurang lebih sebagai berikut. Pelikan.